warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok bina dengan judul perancangan dan pengujian sistem absensi dan peminjaman buku berbasis RFID dengan ISP 32 dan database lokal. Ini adalah kelompok saya. Yang pertama itu adalah Siva Rangga Saputra dengan NIM 2207276. Lalu yang kedua saya sendiri dengan nama Bibi Setiawati dengan NIM 2207222. Lalu yang terakhir adalah Saiful Ramadan dengan NIM 2207299. Yang pertama ini saya akan membahas pendahuluan. Pemantauan kehadiran dan peminjaman buku secara manual kemungkinan besar akan menimbulkan masalah seperti pencatatan yang tidak akurat, redundansi informasi, dan efisiensi waktu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengembangkan dan menguji sistem absensi dan peminjaman buku berbasis RFID dengan penggabungan mikrokontroler ESP32 dan basis data lokal. Begitu, menyediakan identifikasi pengguna secara otomatis dengan memanfaatkan tag RFID yang dideteksi menggunakan modul RFID dan diproses menggunakan ESP. Namun, banyak modal sistem tersebut yang masih bergantung pada koneksi internet dan server jarak jauh. Kondisi ini pun menjadi masalah di lokasi dengan jaringan lemah atau tidak tersedia sama sekali. Karena itu, solusi sistem ini menyimpan semua data pada database lokal yang dianggap lebih mandiri, efisien, dan dapat berfungsi tanpa infrastruktur jaringan eksternal. Boleh next. Latar belakang kemajuan teknologi, informasi telah mendorong inovasi dalam pendidikan, termasuk sistem absensi dan pinjaman buku. Metode manual dianggap tidak efisien dan rawan kesalahan, sehingga menggunakan RFID yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32 menjadi solusi otomatis yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Namun, banyak sistem yang masih bergantung pada koneksi internet yang tidak selalu tersedia. Nah, oleh karena itu, dirancanglah sistem ini, sistem absensi dan peminjaman berbasis RFID dan ESP32 dengan database lokal agar dapat beroperasi secara mandiri dan efisien di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Boleh juga. Nah, yang selanjutnya ini ada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini dirumuskan pada dua pokok persoalan. Yang pertama, bagaimana merancang sistem absensi dan peminjaman buku yang memanfaatkan teknologi RFID, ESP32 dan basis data lokal. Lalu yang selanjutnya itu sejauh mana proses pengujian dan evaluasi kinerja yang dilakukan atas sistem yang telah dirancang tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu merancang sistem absensi dan peminjaman buku berbasis RFID menggunakan mikrokontroler ESP32 dan database lokal. Lalu yang selanjutnya, di dalam tujuan penelitian ini, melakukan pengujian terhadap sistem untuk mengetahui fungsionalitas dan praktiknya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama itu memberikan solusi sistem absensi dan peminjaman buku yang stabil dan efektif. Lalu selanjutnya, memberikan informasi teknis tentang integrasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengembangkan sistem analog. Yang terakhir itu referensi dalam rangka melakukan penelitian atau pengembangan sistem lebih lanjut mengenai RFID dan ESP32. Boleh di next. Yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan saya. Persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya merupakan metode penelitian pada sistem absensi dan peminjaman buku ini bisa dilihat dalam diagram blok sistemnya. Di situ ada RFID, yang dimana RFID ini akan mengirimkan sinyal ke ESP dan ESP akan membaca. Lalu dari ESP itu akan dimunculkan melalui LCD, yang dimana sistem absensinya itu sudah berfungsi. Lalu ada beberapa push button. Dalam prototipe yang kami kerjakan itu ada 5 mode. Yang pertama itu mode pendaftaran kartu, yang kedua absensi masuk, lalu absensi keluar, lalu ada peminjaman buku dan pengembalian buku. Itu disesuaikan dengan yang terjadi di perpustakaan. Apabila absen, masuk mode absen. Apabila peminjaman atau pengembalian buku, masuk mode peminjaman dan pengembalian buku. Lalu setelah men-scan dan sesuai dengan mode yang dipilih, data akan dikirim ke web server yaitu berupa SMPP dan muncul di database lokal dan bisa juga ditampilkan melalui web yang sudah kami buat. Begitu juga sistem kerjanya bisa lebih rinci, bisa dilihat dalam flowchart sistem yang ada di sebelah kanan. Boleh di next. Pada skema rangkaian sistem RFID menggunakan ESP32, ketika tag RFID terdeteksi, sistem menggunakan ESP32 untuk memverifikasi data pengguna dan mencatatnya ke dalam database lokal. Selain itu, sistem memberikan umpan balik langsung melalui buzzer dan layar LCD untuk memberikan konfirmasi kepada pengguna tentang proses absensi atau peminjaman buku yang telah dilakukan. Boleh di next. Ini merupakan hasil desain prototipe alat yang sudah kami buat, yang dimana di sebelah kiri itu terdapat RFID yang dapat men-scan kartu siswa, lalu di bagian bawah itu terdapat beberapa tombol yang berfungsi berbagai macam mode. Yang pertama itu ada mode daftar kartu, lalu daftar hadir absen,
lalu ada absen keluar, lalu ada peminjaman buku, dan ada pengembalian buku. Yang di mana setiap mode itu akan ditampilkan melalui layar LCD yang terdapat di tengah desain alat prototipe kami. Baik, next. Nah, ini merupakan dashboard web database yang telah kami buat. Terdapat beberapa menu di sebelah kirinya itu. Bentar. Yang pertama itu ada home untuk tampilan awal, lalu ada tambahkan data baru, lalu ada absensi siswa, lalu ada peminjaman buku, dan ada data siswa. Baik, next. Oke, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Untuk bagian hasil dan pembahasan, kami melakukan pengujian sebanyak 30 kali yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem absensi dan peminjaman buku berbasis RFID dan ISP32, khususnya pada 4 mode utama, yaitu yang pertama absen masuk, kedua absen keluar, ketiga peminjaman buku, keempat pengembalian buku. Dari setiap mode uji dicoba sebanyak 30 kali menggunakan satu kartu RFID yang telah didaftarkan. Apabila kartu RFID dibaca dengan benar, data dikirim ke server, dan suara dari buzzer dan LCD sesuai dengan logika yang dirancang. Sistem dianggap berhasil. Pengujian juga melihat kondisi dan kecepatan respons server web saat gangguan jaringan. Berikut data pada menu tabel di mana mode masuk jumlah percobaannya 30, yang berhasilnya itu 27, dan gagal 3 percobaan dengan persentase keberhasilan 90%, dan mode kedua yaitu absensi keluar dengan jumlah percobaan yang sama 30 percobaan dengan rate keberhasilan 28 dari 30 dengan kegagalan 2 yang menghasilkan persentase keberhasilan 93,3%. Mode ketiga yaitu peminjaman buku, di mana untuk range keberhasilannya itu 28 dan kegagalan 2 dengan persentase keberhasilan 93,3%. Dan untuk yang terakhir yaitu pengembalian buku, yang dimana berhasilnya itu 30, gagalnya itu 0 dengan persentase keberhasilan 100%. Dengan rata-rata keberhasilan 130, dengan rata-rata 94,2%. Ini juga setiap kartu RFID yang berhasil dipindai akan mengirimkan data ke server dan dilanjutkan ditampilkan pada antarmuka web sesuai dengan mode yang aktif, seperti pendaftaran siswa, absensi masuk, absensi keluar, dan pengembalian peminjaman buku maupun buku. Bisa dilihat pada dashboard yang sudah dijelaskan pada metode sebelumnya. Nah, untuk cara kerja alat mungkin bisa disimak terlebih dahulu, dan setelah lihat videonya akan dijelaskan ulang oleh saudara atau rekan saya, rekan nantinya. Baik, untuk cara kerja dari prototipe kami adalah mengkoneksikan ISP dengan Wi-Fi, lalu mengganti mode. Misalnya itu yang pertama itu menambahkan data. Untuk menambahkan data, tempelkan kartu pada RFID dan kartu berhasil di-scan. Setelah di-scan, akan muncul di web. Bisa dilihat pada tambahkan data baru, lalu bisa diedit sesuaikan dengan nama, kelas, dan jurusan. Simpan, dan bisa dilihat di data siswa apabila terjadi kekeliruan atau salah data, bisa diedit. Misal salah nama, bisa disimpan kembali. Oke. Selanjutnya, apabila siswa itu hadir atau memasuki perpustakaan, ubah ke mode absen hadir. Lalu tempelkan kembali kartu RFID. Dan akan terbaca oleh sistem. Kemudian pada laman web masuk ke bagian absensi siswa yang dimana nama, kelas, dan tanggalnya juga sudah sesuai dengan real time. Lalu apabila ingin keluar, pencet lagi mode absen keluar dan scan kembali. Maka pada laman web juga akan muncul gitu absen keluar, tanggal, dan waktunya. Lalu apabila meminjam buku, siswa mencet kembali pinjam buku, lalu men-scan. Setelah itu pada laman web masuk ke opsi peminjaman buku, lalu akan muncul. Nah, untuk memasukkan judul buku, klik edit, masukkan judul buku, lalu simpan, dan tidak bisa diubah lagi kecuali mengklik edit, dan sudah ada tanggalnya. Apabila siswa ingin mengembalikan buku, ubah mode pada pengembalian buku, lalu kembali men-scan kartu, bisa di-refresh, untuk tanggal kembalinya akan muncul sesuai dengan waktu yang men-scan siswa tersebut. Oke, karena telah berakhirnya presentasi ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesimpulan yang kami dapat. Nah, berdasarkan hasil perancangan dan evaluasi sistem absensi dan peminjaman buku berbasis RFID dengan menggunakan ESP32 dan database lokal, dapat disimpulkan bahwa sistem telah diimplementasikan secara efektif dengan 4 mode utama, yakni check-in untuk kehadiran, check-out untuk kehadiran, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat disatukan dengan menggunakan kartu RFID sebagai pengenal pengguna. Lalu yang kemudian ada hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan rata-rata adalah 94,2%, sementara tingkat keberhasilan puncak 100% dicapai oleh fungsionalitas pengembalian buku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kemampuan untuk merespons input dari pengguna dengan baik dan tepat waktu. Pengujian server web mengkonfirmasi bahwa data ESP32 ditransmisikan dan ditampilkan pada antarmuka web dengan benar, sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas secara real-time menggunakan browser, meskipun sistem mengandalkan database lokal aktif dan memberikan umpan balik melalui LCD dan buzzer sesuai dengan logika yang telah ditentukan. Nah, sistem ini terbukti menjadi cara yang efektif dan otonom untuk mengelola kehadiran dan penerbitan buku, khususnya di lingkungan yang jarang memiliki konektivitas internet. Dari presentasi kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.